Sulawesi. Udah mandi? Waduh. Pada episode sebelumnya, kami melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Sulawesi menggunakan camper van yang kami beri nama Basuki. Dimulai dari ujung Sulawesi Selatan di Pulau Selayar dan terus naik melintasi berbagai kota dan wilayah dengan jarak tempuh hingga ribuan kilometer dan memakan waktu hingga ratusan hari lamanya. Akhirnya, kami pun tiba di provinsi kelima, yaitu Sulawesi Utara. Ketika sedang asik menjelajah, kami mendapatkan undangan untuk menghadiri event pameran otomotif yang ada di ibu kota Jakarta. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk terbang sejenak dan ikut memeriahkan acara di sana. Cukup menyenangkan sih, karena bisa bertemu dengan banyak penggemar setia Jajago di ibu kota. Ketika kami sudah hendak terbang kembali ke Sulawesi, kami singgah sebentar untuk melihat kondisi Bambang, camper van pertama kami yang dipakai untuk keliling Kalimantan. Kami sangat sedih karena kondisinya penuh debu dan bannya juga sudah mulai kempes karena nggak digunakan. Setelah berdiskusi panjang, kami merasa ada hal penting yang harus kami lakukan sebelum melanjutkan perjalanan di Sulawesi. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Kembali lagi bersama dengan kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. By the way, baik, kalian masih ingat gak ini adalah apa ini? Yap, bener, ini adalah Bambang, mobil yang kita bawa untuk pertama kali untuk keliling Kalimantan. Tara! Nih. Jadi kita cukup sedih ya, gara-gara kan udah lama kita nggak lihat Bambang, Beb ya. Iya. Lo pas kami lihat tuh berdebu dia ya, berdebu lalu banyak kotoran ya, sampai harus kita bersihkan ya. Kemudian ada beberapa bannya itu kan kelamaan nggak dibawa jalan ya, jadi banyak kempes gitu loh. Akhirnya ya, salah satu mungkin yang nonton videonya agak kaget dengan judulnya. Tapi memang ya, kami tuh udah pertimbangkan matang-matang juga sama Riana. Iya. Sebenarnya secara emosional kita pasti nggak mau jual ya, karena kan dia punya kenangan banyak, Beb. Bener, karena dia kan udah temenin kita perjalanan berapa provinsi di Kalimantan ya, 5 ya? 4 saya provinsi kalau ditambah IKN kan. Dan kemudian tuh memang banyak kenangan berharga di Bambang ini. Cuman kalau kita lihat langsung si Bambang tuh kami malah sedih. Jadi pas pertama Riana lihat tuh langsung sedih duluan si Riana ya. Kita tuh udah bersama dia lama, dan kemudian pas lihat dia berdebu gitu tuh kayak gimana gitu ya, kayak jiwanya tuh hilang ya. Karena Bambang itu memang sejatinya harus jalan. Iya. Dia itu memang diciptakan untuk bawa orang jalan. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena kilometernya itu masih rendah banget. Bambang tuh 15.000 ya, kilometer. 15.000 kilometer. Dan jadi tuh akhirnya kami udah pertimbangkan matang-matang, Bambang akan kita lelang. Ya, kenapa kita lelang? Ya, karena aku rasa lebih cocok bahwa dia tuh tetap berjalan. Antara dipakai oleh orang buat jalan, ngelanjutin kisah kita, betul nggak? Atau kedua, mungkin dipakai untuk yang lain. Karena ternyata Bambang tuh pas kita udah agak lama perjalanan, tuh banyak potensi bisnisnya ya, Beb ya. Benar. Contoh kayak kemarin, ada yang mau nyewa Bambang itu buat camping ground ya. Ada yang buat mau foto-foto kayak betul. Gitu. Jadi camping ground, resort, kemudian pre-wedding. Iya. Foto-foto bagus katanya. Jadi ya kita udah berpakai foto-foto juga, ada bagus rupanya, Beb ya. Jadi dia tuh ada banyak potensi ya, baik camper van dan ada banyak lain. Mungkin mau jadi jualan kopi juga boleh, Beb ya. Boleh banget. Itu dia tuh masih produktif banget. Dan aku rasa ya lebih baik kalau untuk ngomong kenangan sih, kenangan kita udah banyak ya, Beb ya. Kenangan cukup disimpan di YouTube aja. Ya, YouTube udah banyak banget kenangannya gitu ya. Jadi ya tanpa basa-basi, kita hari ini akan kasih kamu lihat apa aja sih yang kondisi Bambang per hari ini ya. Gimana kamu dari sekarang, yuk. Dan kita mulai dari dalamnya dulu ya, Beb ya. Iya.
Di sini ada meja kita nih. Dulu kita pakai ini tuh untuk makan, sejen untuk apa sih, taruh laptop, Kerja, buat ya. kita kerja. Oh ya, kita lelang ini all in ya dengan semua barang-barang termasuk hiasannya ini. Hiasannya Ya, IKEA ini udah include. hiasan-hiasannya. Nah, ini apa, saklar-saklar buat lampu, dan tentu masih ada tangga kebanggaan kita ya. Ini nanti kita akan kasih lihat. Dan di sini kita ada wastafel kita yang favorit. Dulu aku sering masak-masak dan apa, rebus kopi di sini. Nah, ini dia wastafel kita, boy. Dalam ya ini ya. Ini dalam banget nih. Oke, ini ada wastafelnya di sini. Gimana tangki air kita kosongin ya, jadi nanti nggak bisa tes. Yep, dan ini untuk aqua galon. Galon air. Seperti biasa. Oh ya, ini papanya juga include di papa talenan loh ya. Iya, bisa juga. Nah, di sebelah kiri Riana itu dia palanya ini Oh iya, tambahan. kita tambahan ini namanya AC dalam ya. Nah, AC double AC blower. mobil. Jadi pas mobil jalan dihidup. Yes. Di Terus di Riana apa depan kita ada lemari-lemari biasa. Ini kemarin aku tempat taruh Indomie, semua makanan semua aku taruh di sini nih. Nih. Ada 4, lumayan gede lagi space-nya. Yo. Nah, kalau di bagian tengah ini adalah gudang Ini gudang andalan. kita. Nah, coba nih. Oh, itu bisa muat tuh. Boy, gede ini. Iya. Ini dalam banget serius. Ini untuk gudang-gudang kita barang-barang yang jarang dipakai ya, Beb. Yeah. Yes. Nah, di kepala Riana itu kalau kamu lihat itu ada exhaust fan. fan. Tuh. Kalau kita masak, jadi kan kita kan butuh udara yang keluar dari luar ya, keluar nih. Yup, dia masak-masak pun bau-bau keluar semua. Dan tepatnya di sini ada tempat kita taruh bumbu kemarin nih. Oh iya. Saus-saus semua kita taruh di sini. Buat masak. Yes, dan ini juga ada laci-lacinya nih, boy. Ini kemarin aku taruh piring, sendok apa. Dan ini juga sama, ini taruh barang-barang juga. Masih bagus relnya ya. Masih bagus dong. Tuh. Sampai di bawah tuh. Masih ada kompor kita tuh di bawah tuh. Masih kompor. Tuh. Ini luas banget sih untuk Iya. kita masak-masak atau apa. Dan dia tuh nyaman. Mau ambil barang juga gampang ya pastinya. Dan satu lagi yang kita upgrade, ini adalah kulkas kita yang paling bagus nih. Ini tuh CFX namanya. Dingin, nyala, Cok. Oh, nyala. Iya. Astaga. Dan Dan ini dingin banget. Beku ini ya. Iya. Dia tuh ada 2, satu untuk daging. Buat kalian mau cek, langsung cek aja ini Dometic CFX ya. Ini yang Iya. 55 liter. Nah, ini Intinya dia ada 2 fungsi, satu untuk daging yang beku, satu untuk yang minuman dingin. dia dual zone dia. Ya. Dan dia DC ya. Jadi dia nggak perlu inverter lagi. Jadi dia ada 2 opsi. Bisa pakai DC, bisa pakai AC gitu loh. Ada minuman, Cok, dingin lagi. Woi, lanjut nanti lo bawa minum. Nah, oh ya di sebelah kanan Riana nih, ini favorit aku nih. Ini adalah monitor Renogy ya. Jadi kamu bisa pantau kondisi baterainya ya. Kita pakai lithium ini 200 ampere ya. Jadi bisa lihat nih, oke ini lagi ngecas nih. Matahari di luar ngecas. Ini adalah lemari baju kita nih. Masih ingat gak? Ini baju-baju kita nih kemarin. Pokoknya aku dapat 3 bagian, saya dapat 2 bagian kemarin. Terus di sini kita juga ada tambahan kantong-kantong dari IKEA nih. Untuk kita taruh kabel-kabel HP, taruh apapun lah pengecas lah. Ini masih ada itu loh, Semuanya masih ada di Orbit sini. nih. Apa modem kita Orbit. Jadi yang Telkomsel itu, jadi Oh kalau kita iya. tak ada sinyal ya pakai ini nih Orbit. Benar, Ini include ya. Jadi kita juga udah lelang sekalian kan ininya semua. benar. Dan di bawah kita juga masih ada lemari. Lemari yang di bawah ini kemarin kita taruh kursi-kursi kita untuk camping, tenda, Ini luas banget loh. kompor, Coba iya. tarik dulu, Beb. Karena dia tuh dalam banget nih, Tuh. dan dia tuh luas banget. Ini ada 4 unit totalnya nih tuh. Ya, Itu semua ada kuncinya. pokoknya ini Bambang aku suka karena dia tuh banyak laci-lacinya dan intinya fungsinya bagus deh. Ini kalau dari luar, ini ada tangga andalan kita nih. Wow, Oh. otomatis. Tutup lagi, Beb. Aku mau turun, Oh, mau turun. nanti aku tutup bentar. Kalau tadi adalah mode duduk, sekarang kalau mau tidur gimana? Tidur tinggal tarik nih. Ini adalah mode tidurnya si Bambang. Nih, tuh. Ini luasnya bisa sampai mungkin lebih besar dari tuh queen size bed ini. Ini luas banget nih. Tuh 2 orang tidur masih guling-guling oke lah. Di bagian belakang kita ubah, dulu kan storage nih. Nah, ini kita bikin karena ada banyak request untuk meja raksasa. Dan ini mejanya tuh luasnya bukan main. Tujuannya buat apa? Bisa buat etalase ya. Kalau ada orang mau food truck jualan barang, itu buat etalase tak taruh barang. Dan ini udah nggak perlu kaki lagi. Dulu Bambang perlu kaki. Nah, karena kenapa? Ini tuh rail heavy duty yang bisa nahan katanya sih sampai bobot 150 kilo. Bener nggak? Oh ya bener ding. Nggak perlu kaki lagi loh. Nah, ini relnya. Dan kemudian kalau kalian lihat di bagian atas ini ya masih sama ya. Ini tuh kalau dibuka akan menjadi kayak atap raksasa ya. Tujuannya buat apa sih? Kalau dulu kita mau mandi itu bisa di sini.
tinggal dikasih gorden aja, rel gorden di sini, dan turun ke bawah, pup, awning raksasa. Bukan awning sih, aneks namanya, aneks raksasa ya. Dan fitur yang paling dibanggakan dari Bambang yang nggak ada di campervan lain adalah unhung. Ini adalah swivel unhung. Udah bawa motor ya, beribuan kilometer ya, dan ini tuh sangat strong banget. Jadi tinggal dibuka gini, motor turunkan, dan voila, bisa bawa mobil dan perjalanan. Motor dan perjalanan. Nah, di bagian luarnya Bambang, di luar 2 pintunya itu tuh ada meja. Jadi di sana juga meja dan di sini juga meja. Jadi kalau kita mau makan di luar, kita bisa menikmati kopi, masak di sini sambil menikmati pemandangan yang ada di luar. Dan aku lupa sama di atas itu awning kita udah ganti ya. Ini adalah awning dari Dometic. Vision lagi buka nih. Ini awning panjangnya itu lebar itu 3 meter ya. Dan dia bisa panjang keluar sampai aku lupa berapa meter. Bener. Cari aja. Ini adalah awning dari Dometic ya. Dan dia ada kakinya. Dia ada kakinya langsung ke bawah. Oh iya, tadi kan aku udah tunjukin kan bagian wastafel. Nah ini dia nih. Ini adalah bagian galonnya kita nih, yang sering kita isi air. Dan ini adalah tangki air kita nih. Berapa liter ya? 80 ke 90 liter gitu lah ya. Di luar itu kita udah pasang 2 lampu nih. Nah, ini lampunya itu malam hari itu terang banget dan dia tuh bersinar dengan indahnya. Dia tuh ada 4 sisi ya. Sini 2, terus sebelahnya lagi juga ada 2. Ngomongin kelistrikan, di bagian sini adalah semua panel kelistrikan. Dan ini udah di-upgrade ya di karoseri 5 mandiri. Thank you banget. Jadi rapi. Ini kita punya inverter yang, kalau aku ngomong ini inverter khusus RV ya, karena dia 24 jam non-stop pun nggak panas, makanya dia gede banget, bukan inverter yang bisa dibeli Tokopedia gitu loh. Dan di sini kita punya DC-DC plus MPPT dari Renogy, dulu kita impor dari Amerika. Jadi tujuan ini adalah ketika mobil bergerak, dia bisa ngecas, dan ketika mobil berhenti pun dia ngecas dari solar panel ya. Jadi listriknya ada 2, alternator dan solar panel. Dan solar panelnya juga udah include ya. Kita punya solar panel itu 320 WP kalau nggak salah, atau 300 atap. Dan ini semua adalah MCB-nya plus screen, semuanya lengkap di sini. Nggak kelihatan berantakan kan, karena udah dirapiin gitu deh. Kita punya aki itu pakai lithium ya, LiFePO 4 200 ampere alias 2400 watt. Dan ini buat ngidupin seharian. Kita sih belum pernah ada masalah dengan apa ya, kekurangan daya sih. Sementara masih aman. Sekarang kita ngomongin bagian kabin depan ya. Ini nggak ada banyak perubahan sih, hanya tambah aksesoris doang. Yang pertama yang paling terasa nih, joknya udah kita upgrade dengan jok kulit ya. Dan kemudian untuk segala perlampuan, kita tuh upgrade di bagian depannya, lampunya tuh pakai B-LED ya. Jadi terangnya maksimal, plus ada angel eyes pula ya, jadi lebih ganteng. Untuk di bagian spion, kita sudah upgrade menggunakan kamera mundur ya. Jadi ada dashcam, kamera mundur, semua lengkap di sini. Jadi bisa lihat ke belakang dengan kamera mundur ini. Dan kemudian kita juga tambahin dengan rig ya. Ini adalah rig dari iCom ya. Tujuannya ya untuk koreksi lah ya. Jadi kita ada daftar orari sama rapi juga. Cukup jauh jangkauannya ini nih. Untuk segala AC-nya juga udah kita upgrade ya. Jadi kita kemarin sebelum jalan, kita upgrade AC 2 juta kalau nggak salah. Kita perbaiki ulang semuanya. Dan yang paling penting adalah kita juga sudah upgrade untuk jendelanya. Jendela kan dulu kan masih sistem kol ya. Nah, sekarang jendela itu udah jendela yang otomatis. Dan sekarang kita mau tes dulu, dengarkan suara mesin Bambang ya, yang udah kita nggak pakai selama beberapa bulan nih. Suara masih halus kan? Bukan bulan, tahun. Kita rutin ganti oli. Jadi contoh nih, kalau mobil biasa setiap 2000 ganti oli, kita tuh per 1000 ganti oli. Karena kan ini mobil muatan kan, jadi kita selalu ya merawat dia lah gitu loh. Dan kilometernya itu baru 15.000. Walaupun ada sedikit kejadian lucu ya. Pas kemarin kan kami sempat posting di IG bahwa kilometernya masih 15.000. Padahal kan ini kan mobil tahun 2017. Jadi ada yang komen itu loh, kayak gini. By the way, kita lagi sedih nih boy. Banyak yang komentar kalau kita tuh nipu. Soalnya banyak yang nggak percaya kalau Bambang itu kilometernya baru 15. Padahal kilometernya tuh beneran 15.000. Sedih banget sih. Jadi sebenarnya, percaya atau tidak, road trip itu lebih irit dibandingkan kita nggak road trip. Contoh sederhana ya, kilometernya si Bambang itu pas kita beli, itu 7.000 kilometernya. Lo pas kita pakai keliling Kalimantan sampai 4 provinsi ya. Kita bergerak dari Kalimantan Barat, paling ujungnya, sampai berbatasan Malaysia. Kita bergerak sampai ke Kalimantan Timur ya, melewati beberapa provinsi sampai ke IKN juga. Dan memang benar, kilometernya cuma 15.000. Kenapa? Karena kita nggak bolak-balik.
Yang paling bikin boros adalah bolak-balik. Contoh, kita pergi betul, jauh-jauh terus kita pulang lagi. Betul, itu yang bikin lama. Orang Jakarta ke Bandung, anggap ke Puncak juga seminggu sekali. Bisa jadi kilometer yang lebih panjang dibandingkan kami udah keliling 6 provinsi gitu loh. Karena kita nggak bolak-balik. Kalau kita mau contoh nyata, nih, ini si Basuki, kita pakai buat keliling Sulawesi. Dan kamu tahu kilometer berapa? Coba tebak kolom komentar, berapa kilometernya kita pakai keliling sekitar 4 provinsi ya, dari Sulawesi Selatan, bahkan sampai menyeberang ke Pulau Selayar, oke? Dan kemudian naik terus sampai ke Makassar, Toraja, naik sampai ke arah Palu, Gorontalo, sampai ke Manado. Coba kalian tebak, kilometer itu berapa sebenarnya? Dan kita langsung cek ya. Sini Boy, kita tunjukin Boy. Jadi ini adalah mobil yang kita bawa selama di Sulawesi. Itu kita bawa itu selama kurang lebih 4 bulan dan kita udah melewati 5 provinsi yang ada di Sulawesi. Tuh lihat kilometernya nih, baru 5.123 kilometer nih. Mana yang ngomong kita bual nih? Misalnya nih, kayak orang Makassar nih ke Toraja 1 tahun 2 kali bolak-balik. Itu udah kayak kita tuh udah bisa ke provinsi lain. Misalnya kayak dari Makassar kita udah bisa ke Manado, kayak gitulah. Nah, jadi begitu ya. Jadi banyak nggak percaya, tapi ya memang kalau kami nggak road trip, kami juga nggak percaya kalau kilometer bisa serendah itu. Dan sebenarnya memang irit, karena ya kita jalan terus dan nggak pulang-pulang. Akhirnya ya bensin kita juga nggak terlalu boros-boros amat. Gitu. Dulu si Bambang itu kan mobil yang hanya pakai kunci doang nih. Jadi buka-buka pintu tuh mesti pakai kunci gini-ginian. Kita upgrade dia dengan central lock dan kunci otomatis. Jadi, nah, udah lebih canggih dikit lah. Di dalamnya Bambang itu kita juga lengkapi dengan exhaust tambahan di bagian sisi dinding. Jadi itu pas kita hidupin, udara di luar bisa masuk ke mobil tanpa harus buka kaca. By the way, Bambang ini asik ya, dia tuh tinggi, aku 163, aku bisa berdiri dengan bahagia. Aku bisa aktivitas dari sini ke sana tanpa harus kejedok di atas. Nuh, enak kan? Luas Bay ini di Bambang nih. Ini yang kemarin kita upgrade ini tuh kayak rak tambahan, kita bisa taruh barang-barang kita di sini nih. Dan dia tuh space-nya lumayan luas nih. Bisa taruh kursi, selimut lah, bantal mungkin masih bisa kan? Bantal bisa ya. Iya. Dan itulah semua fitur dan kondisi Bambang apa adanya per hari ini, Beb ya. Iya. Buat kalian yang mau ikutan lelang ya, kita spill dulu. Jadi Bambang itu akan dibuka lelang dimulai dari harga 250 juta. Sebenarnya kita udah pernah buka lelang itu di Instagram sebelumnya. Cuman di IG itu terlalu banyak yang bercanda kali ya. Jadi tuh banyak ngebeat gitu ya. Tapi tuh nggak tahu serius atau enggak. Setelah kita konsultasi, ternyata tuh peserta lelang yang benar itu harus transfer uang kepesertaan dulu ya. Jadi kita kasih limit buat yang serius ya. Ini hanya buat yang serius ya. Kalau yang nggak niat serius nggak perlu. Kita punya uang kepesertaan itu 5 juta rupiah. Nanti inbox ke kita aja berapa angka penawarannya. Nanti di akhir periode lelang kita akan umumkan siapa pemenang lelang itu. Dan buat yang nggak menang, nggak perlu takut ya, karena kita akan balikin semua uang yang ditransfer itu di awal ya, kayak lelang pada umum. Buat yang mau cek Bambang langsung, itu lokasi ada di Sentul, Bogor. Ya, dia kita titip di karoseri, tapi ini tempat yang private ya, jadi nggak bisa datang sembarang orang untuk datang mau ngecek-ngecek dong, nggak bisa ya. Jadi kita fokuskan pada orang serius dulu ya, transfer uang pesertaan, dan kemudian tuliskan harga penawarannya. Kami sih sangat berharap bahwa Bambang itu akan dibeli oleh orang yang ngerti doang. Jadi hanya orang yang ngerti value si Bambang sih yang bisa menghargai dia, Beb ya. Iya. Jadi kami juga berharap nanti yang punya si Bambang itu ada orang yang memang udah ngerti value-nya dia bagaimana. Dan impian kami sih mungkin 5 seputar sekarang ya. Kita kan punya impian tuh adalah punya camper van sebiji per pulau besar kita kunjungi. Kayak contoh Bambang ini untuk Kalimantan ya. Sulawesi kita pakai Basuki. Pulau lain tuh kita ada rencana akan ada camper van lain lagi. Dan tiap pulau tuh ada camper van baru. Itu sih the big dream-nya kita ya. Jadi itu kita pengen habis setelah kita keliling Indonesia ataupun kita keliling keluar gitu ya. Kami tuh bakal bisa bertemu lagi dengan pemilik baru Bambang. Lalu kita tuh bisa kayak ya butuhkan cerita kembali ya. Bagaimana perjalanan si Bambang, bagaimana kisahnya dia setelah dengan pemilik baru. Itu sih memorable banget si Bambang tuh ya. Benar. Oke, itu aja dari kita ya. Kalau mau nanya langsung aja DM di Instagram, dan IG kita cuma satu, Cicoko Keliling Indonesia. Jadi kalau ada penipuan ya, kalian tahu itu selama bukan dari IG kita itu pasti udah banyak yang bual-bual lah. Oh ya, kalau mau nanya tentang kelengkapan administrasi ya, Bambang itu tahun 2017 Grand Max.
Jadi pas kita beli, itu tuh bentuknya udah memang kayak gini bentuknya ya, udah kotak tinggi. Karena itu bekas bank ya, Bank BTN dulunya. Kita beli juga kena lelang dulunya. Dan kemudian untuk STNK gimana dan KIR? STNK-nya pajak masih aktif ya sampai 2025 ya. Dan kemudian KIR-nya juga masih aktif sampai 2025. Jadi kita selalu update terus ya, karena ini memang mobil kita pribadi. Itu aja sih dari kita ya. So, mohon maaf untuk konten yang agak tidak jelas ini. Semoga kita menemukan pembelinya si Bambang nantinya ya. Benar. Yang ngerti cerita dan value dari Bambang. Itu aja kita, dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show